Salam, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Margarita Kaniginya dengan NIM 2123745972. Saya dari kelas 2C D3 Administrasi Bisnis. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai politik dalam pendidikan agama Kristen. Kata politik berasal dari kata polis atau kota dalam bahasa Yunani yang artinya adalah bagaimana mengatur kehidupan kebersamaan kita. Maka bagi orang Kristen, apakah boleh dan perlu terlibat dalam politik? Apa yang dapat kita pelajari dari Alkitab mengenai tanggung jawab politik? Manusia bertanggung jawab atas sesamanya. Terdapat dalam Kejadian 4 ayat 1-16. Kain membunuh Habel. Dosa tidak hanya merusak hubungan manusia dengan Tuhan yang terdapat dalam Kejadian 3, tetapi juga dengan sesamanya manusia. Melalui tindakannya, Tuhan menunjukkan bahwa manusia harus bertanggung jawab dan adil terhadap sesamanya. Manusia bertanggung jawab ikut menegakkan keadilan seiring bertambahnya manusia. Kini, Tuhan memberi tanggung jawab kepada manusia untuk ikut menegakkan keadilannya sesuai tanggung jawab politik. Jadi otoritas pemerintah berasal dari Allah, bukan dari dirinya sendiri atau kekuasaan lain di luar Allah. Dengan demikian, pemerintahan adalah wilayah yang sah bagi orang Kristen untuk melayani Tuhan. Lalu Paulus juga mengingatkan, pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Karena pemerintah berasal dari Allah, maka otoritasnya terbatas dan posisinya di bawah Allah. Saat itu, kekaisaran Romawi mengklaim dirinya sebagai Allah. Selain itu, pemerintah memiliki tanggung jawab tertentu. Pemerintah adalah hamba Allah yang membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Dengan demikian, orang Kristen bertanggung jawab untuk ikut memastikan agar pemerintah melaksanakan otoritas atau kewenangannya sesuai maksud Allah. Orang Kristen di dalam pemerintahan harus menggunakan otoritasnya untuk menegakkan keadilan. Korupsi harus diberantas baik dalam masyarakat maupun pemerintahan itu sendiri. Sedangkan orang Kristen di luar pemerintah perlu ikut menegakkan hukum dan keadilan, sekaligus mengingatkan pemerintah akan tanggung jawabnya. Hal ini termasuk memilih wakil rakyat dan kepala pemerintahan yang dapat memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Jadi kesimpulannya adalah Allah berdaulat dan Dia mutlak sebagai pemegang pemerintahan dan kekuasaan atas bangsa-bangsa, dan Dialah yang menempatkan para pemegang pemerintahan dan kekuasaan yang ada sebagai wakil dan pelayannya. Karena itu, maka setiap orang Kristen harus menaati pemerintahan dan kekuasaan yang sah, selama ketaatan ini tidak bertentangan dengan hukum Allah.